الكريم Al-yawma ing dalam dina iki munajjika nyelametake coba ingsun kain panjenengan. Ibadah nikah melawan badane sira. Al-yawma najjika bi badanika. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, aku selamatkan engkau wahai Nabi Muhammad, wahai Fir'aun, di badanika dengan badan. Maksudnya adalah aku lemparkan di tepi pantai, yaitu di sebuah tempat yang tinggi, juga bersama dengan baju besimu, karena Nabi Fir'aun itu memiliki baju besi, bahkan ada pun binatang yang terbuat dari emas. Dia baju besinya terbuat dari emas yang yu'rafu biha, yang sudah dikenal dengan baju besi dari emas tersebut. Supir berbeda ini emas buatan ahli-ahlinya, buatan alungnya, buatan anting-antingnya, tapi enggak emas itu baju besinya. Ini buatan bintang kilo nih. Nanti kalau sama si terakhir ini yang saling suki banget. Jadi Fir'aun ini kemarin waktu ayat sebelumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kepepet menghadapi laut, tapi selamat Nabi Musa. Fir'aun bareng kepepet ngerjai marang laut, ajeng ngoyak Nabi Musa heran dengan laut. Nabi Musa dalam keadaan lemah jadi kuat, Fir'aun dalam keadaan kuat jadi lemah. Jadi kuasanya itu Gusti Allah. Bergerak dengan laut, terus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kekuasaan lagi, yaitu Fir'aun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baju besinya yang terbuat dari emas, yang sudah orang-orang pada saat itu sudah mengenali Fir'aun dengan baju besinya. Jadi mulika bina hiyatis sahil, saya lemparkan engkau Fir'aun yaitu di tepi pantai nahiyatis sahil. Litakuna liman khalfaka ayatan, litakuna supaya ono sapa sira liman khalfaka marang wong kang ono ing dalam gurine sira ayatan, dari ayat dari tonton
supaya menjadi tanda bagi orang di belakang. Ayat warahmatan, bagi orang yang ada di belakangmu untuk mengambil ayat itu sebuah tanda, sebuah pelajaran, yaitu Bani Israel, itu orang Bani Israel. Bila qalu ma mata Fir'aun wa inna ma qalu dzalika li'azimatin indahum. Mereka itu mengatakan, ketika mereka mengatakan bahwasanya Fir'aun itu tidak mati. Fir'aun tidak mati. Tapi mereka mengatakan hal tersebut karena apa? Karena keagungan daripada Fir'aun. Walamma hasala fi qulubihim min ar-ru'bi min ajalin fa amara Allahu al-bahra fa'alqahu 'ala sahil ahmar qasiran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hatinya mereka sudah ada rasa takut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan laut untuk melemparkan Fir'aun itu ke tepi pantai merah, ke tepi pantai. Fir'aun itu adalah seseorang yang ahmaro qasiran, orang yang berpahawaan merah, terus pendek. Maka Fara'ahu Bani Israel fa'arafu, akhirnya Bani Israel mengetahuinya dan mereka mengenalinya. Oh, ini Fir'aun ini. Jadi dilemparkannya Fir'aun menuju ke tepi pantai itu sudah dikenali oleh orang-orang pada saat itu dari kalangan Bani Israel. Sudah ngerti ini adalah Fir'aun ini sudah diketahui ciri-cirinya oleh Bani Israel. Sehingga ketika ada mayat yang terlemparkan ke tepi pantai, mereka sudah mengenali. Orang Bani Israel semakin senang ketika terlemparkan ke pinggir laut, karena mereka sudah memiliki pendapat mata Fir'aun wa innama qalu dzalika li'azimatin, Fir'aun tidak mati. Ada yang membaca litakuna liman khalaqaka ayatan, litakuna liman khalaqaka ayat. Ada yang membaca bi'lan madhiyah fi'il madhi, ai lima ya'ti ba'daka, litakuna lima ya'ti ba'daka firman nakalat natuhiyan. Itu supaya orang yang datang setelahmu itu adalah dari umat-umat yang dahulu sebagai pelajaran daripada berlebih-lebihnya perbuatan daripada Fir'aun. Ada yang membaca itu dengan qaf, bukan liman khalaqaka, bukan liman khalaqaka, tapi liman khalaqaka. Itu membacanya dengan qaf. Jadi takuna dikali ke ayat kasayri ayat, supaya Tuhanmu setelahnya menjadikan kau adalah sebagai tanda, sebagai pelajaran. Karena mengifratkan, membuat lafaz Tuhan itu sebagai bentuk mufrad, bentuk satu,
dengan melemparkannya drone ke tepi pantai adalah bermaksud untuk membatalkan persangkaan ketuhanan daripada Fir'aun, bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak mati. Lianna ilah la yamut. Sesungguhnya Tuhan tidak mati. Wa inna katsiran minan nasi 'an ayatina laghafilun. Wa inna katsiran minan nasi 'an moga saking menungso ana yang kita saking ayat-ayat kita iku laghafiluna yang dipotong lalai kabeh. Ayat-ayat tafakkaruna biha, tidak berpikir terhadap ayat-ayat tersebut. Walaupun ini bentuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang diselamatkan ke tepi pantai, itu sebetulnya sebagai tanda, sebagai pelajaran bagi orang-orang setelah ini. Tapi kebanyakan daripada manusia itu terhadap rancangan itu adalah lalai. Jadi kalau istilahnya wa'inna katsiran minan nas, berarti kebanyakan atau persentasenya lebih banyak orang yang lalai daripada tidak lalai. Karena di sini wa'inna katsiran minan nas, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia. Jadi persentase yang lalai lebih banyak daripada yang tidak lalai. Yang mengimani Nabi Musa daripada yang tidak beriman dengan Nabi Musa, banyak yang tidak mengimani. Karena di sini menggunakan kalimat wa inna katsiran minan nas. Jadi kebanyakan tidak mau berpikir terhadap tanda tersebut. Misalnya ada sebuah survei, kebanyakan orang Indonesia itu tidak sholat misalnya. Ini kita mau misalnya, seandainya kebanyakan orang Indonesia tidak sholat, berarti kalau kebanyakan orang Indonesia berarti persentasenya tinggi. Persentasenya tinggi. Memang sudah ada survei tentang orang Indonesia sholat atau tidak. Sekitar 42% yang sholat, hanya 42% yang sholat. Itu kebanyakan berarti tidak sholat. Jadi bisa dicoba survei di lingkungannya masing-masing. Misalnya para tukang bangunan misalnya, jumlahnya bangunan misalnya jumlahnya 100, hotel yang sholat ada berapa? Ada 10, atau ada 20, atau ada 70. Berarti itu bisa untuk ukuran orang Indonesia banyak yang sholat atau tidak. Ataupun bisa di perkantoran, misalnya kantor perhutani atau kantor di pendidikan ataupun di mana saja, di bank, yang suatu berapa. Tapi kita juga tidak usah perlu untuk menyinyir terhadap seseorang dari segi penampilan. Ketinggalan penampilan pun dan sholat, tapi ternyata orangnya sholat. Kelihatannya penampilannya tidak ada model dia itu membaca sholawat ataupun rindu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tapi ternyata
dalam hatinya ternyata penuh dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Jadi kadang-kadang penampilan juga tidak menjadi sebagai bukti cerminan daripada hatinya. Seperti ada konser sholawat di Jakarta, kelihatannya yang hadir-hadir itu orang yang bertato, yang tidak pakai juga, tidak pakai baju koko, tidak pakai peci, tidak pakai sarung. Tapi ternyata ketika ada konser sholawat, ternyata mereka banyak yang menangis, banyak yang menangis, seakan-akan mereka juga rindu kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dari segi penampilan ketika menjadi ukuran hatinya seseorang, jangan sampai kita terpengaruh oleh performa ataupun penampilan ataupun casing dari seseorang. Karena belum tentu yang namanya penampilan itu adalah cerminan bagi kita semua. Jadi kebanyakan orang pada saat itu terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, diselamatkannya Fir'aun ke pinggir pantai, mereka kebanyakan lakobil, yaitu benar-benar lalai. Walaupun bawa'na bani Isra'ila mubawwa sidqin wa razaqnahum minal thayyibat فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Walaupun bawaannya itu teman-teman fungsi agi sapa ingsun Bani Israil ing Bani Israil bawa sedekah ing kamunan ingkang bener bangunan ingkang dipun ridhoni muga asidqin bangunan ingkang dipun rameni muga asidqin al-iman sila sidqin. Sungguh Allah telah menempatkan, mengungsikan Bani Israel di sebuah tempat yang disukai. Ai askannahum ab'ada ma anjaynahum. Maka Allah mereka ditempati dalam kasusnya ini ditempatkan di sebuah tempat setelah mereka diselamatkan. Kemudian ahlakna a'da'ahum, dan musuh-musuh mereka kemudian dihancurkan. Yaitu di mana? Manzilan solehan mardiyan. Jadi di sebuah tempat yang bagus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hikmah mubawwa'ah sidqin adalah mubawwa'ah mardiyin, tempat yang diridhoi oleh Allah. Tempat yang diridhoi oleh Allah itu mana? Wa huwa Asy-Syam wa Misra, itu negara Syam dan negara Mesir. Jadi mereka Bani Israil ini diungsikan, dipindahkan setelah kejadian diselamatkan Fir'aun di tepi pantai, yaitu di sebuah negara bernama negara Syam, negara Palestina, dan juga negara Mesir. Ini tempatnya Bani Israil setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israil menempati di Palestina yang merupakan Hasyamu biladul barakah wal qasbu. Syam adalah
negara barokah, dan juga negara subur, negara barokah dan negara subur. Ya, barokah berkah itu karena Allah memberikan tempat tersebut tempat yang akan menjadikan mereka masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menjadikan tempat tersebut sebagai tempat makanatul jihad, tempat jihad. Banyak orang-orang kita yang meninggal dunia di tempat tersebut, mempertahankan hidupnya mati-matian, karena memang taruhannya adalah mati, taruhannya adalah nyawa. Baik, tidak mengenal umur, baik anak kecil, remaja maupun tua, semuanya taruhan mati. Mungkin keluar dari rumah baru beberapa menit mati, tinggal di dalam rumah baru beberapa menit ternyata juga mati dibunuh oleh bangsa Israel, bangsa Zionis, beberapa pada mengertos tentang seluk-beluk perang itu, apakah itu perang bangsa ataupun perang agama. Oh, agar suatu mengertos, karena belum ada dua keterangan, dua narasi bahwa Israel Palestina adalah bukan peperangan agama tapi peperangan bangsa. Bangsa Zionis itu menyerang Palestina karena menurut keterangan dalam berita ya, orang Palestina juga tidak hanya Muslim, orang Palestina juga ada yang non Muslim, ada yang Kristen, ada yang Yahudi. Orang Israel juga tidak hanya Yahudi, orang Israel juga ada yang Muslim. Jadi sehingga mau dikatakan sebagai perang agama ya tidak pas, karena salah satunya orang Israel ada yang Yahudi, ada yang Muslim, orang Palestina ada yang Yahudi dan Nasrani. Jika tidak pantas, dan tidak pas jika dikatakan perangan. Kalau benar-benar itu orang Lombok perlu benar-benar memperhatikan semangat itu. Tapi yang jelas ketika ada penderitaan semacam itu kita ikut terpanggil, minimal ikut mendoakan. Jadi negara Syam ini termasuk negara yang penuh barokah, biladul barokah, dan juga termasuk khosbu, termasuk subur. Tapi pada saat ini Masjidil Aqsa tetaplah Masjidil Aqsa, tetaplah aman, karena memang sudah banyak yang menyiarkan tentang keamanan daripada Masjidil Aqsa. Jadi kata masih memposting saya berada di Masjidil Aqsa, aman, tidak ada peperangan. Jadi kalau di dalam berita-berita medsos itu Masjidil Aqsa dikepung oleh Zionis Yahudi, tapi ternyata di Instagram macam-macam banyak yang sedang ziarah di Masjidil Aqsa aman, termasuk Rencanullah dan ada travel umroh mampir ke Masjidil Aqsa di fotonya aman, benar-benar peperangan. Dan juga para artis dan umroh ke sana terus berfoto dia di depan Masjid Aqsa, makan ya aman. Entah kenapa kok ada orang yang membuat postingan Masjidil Aqsa dikepung,
Alhamdulillah ini berpundi-pundi. Karena ini kita berdoa bersama-sama. Jangan sampai postingan ini hanya sampai di tangan Anda saja. Sebarkan ke teman-teman kalian. Niscaya kalian akan mendapatkan surga Allah. Mudah-mudahan dihitung sebagai amal soleh, amal jariah. Jangan sampai di tangan Anda saja. Model postingan yang ini termasuk mana ini kenapa bisa dibuktikan soal Masjid Aqsa dikepung oleh Yahudi, yang dikepung oleh tentara Israel. Kita doakan, kita baca hasbunallah ini mampir 1000 kali, kedua kata bolak balik. Kalau zaman dal, mana sama kalau zaman ya, ini buat ramu-ramu ya. Yang berdua menawi nyata ini berarti telah membuat kebohongan, bisa saja memberencana sesuatu yang tidak benar. Butuhnya Al-Aqsa itu aman, malah dikatakan tidak aman, sehingga apa? Menimbulkan orang tidak mau ziarah ke sana. Padahal ziarah ke Masjid Al-Aqsa memiliki keutamaan, termasuk 3 tempat yang baik untuk dikunjungi adalah 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjidil Aqsa. Kan ada hadis la tusyaddu rihal illa bi thalathati mawadhi'a. Jadi perjalanan atau traveling itu tidak sangat dianjurkan kecuali 3 tempat. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi yang ada di Madinah, yang 3 Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, kalau ada orang yang membuat postingan awas Masjid Aqsa dikepung oleh Zionis Israel, akhirnya banyak orang yang takut, tidak mau untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Padahal kalau pengen. Terus kalau postingannya tadi ini berapa mikir-mikir, jadi akhirnya pengen, ya Allah duitnya, pengen berikut, mengunjungi Masjid Aqsa, karena memiliki keutamaan yang luar biasa. Dia menaruh sholat 1 rakaat tentunya masih rahayu orang apa-apa dibandingkan sholat dengan Masjid Aqsa namun rakaat mawon kata berikut jungkal nangis dari Masjid Rahayu 1 rakaat betul-betul nopo-noponya dibandingkan dengan Masjidil Aqsa. Jadi kalau ada postingan semacam itu kita tidak usah ikut menyebarkan. Awas disepung oleh Zionis, baca hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 kali. Jadi yakin mengajak hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi insyaallah sing mesti bae lho mau hasbunallah lali. Kalingan mesti ngetok. Jadi maca hasbunallah wa ni'mal wakil untuk kali kesulitan. Jadi ada latihan think before share. Think before share. Berpikir dulu sebelum share. Ya. Karena termasuk kalau tidak dipikirkan ya itu yang membuat ketakutan, membuat kebohongan, membuat macam-macam. Inna rabbaka yaqdi wa razaqnahum min at-thayyibat wa awradahum jami'an makan tahta aidi Fir'aun wa qawmi Allah Subhanahu wa ta'ala mewariskan semua yang ada di bawah kekuasaan Fir'aun dan juga kaumnya kepada mereka Bani Israil. Jadi ibaratnya pun mereka kekuasaannya sudah hancur, kekuasaan mereka juga Bani Israil. Maksudnya begitu. Jadi mereka akhirnya mendapatkan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena raja yang
kejamnya sudah sudah mati. Hanya diganti dengan yaitu kekuasaan daripada seorang nabi yang soleh, itu Nabi Musa alaihissalam. Warazaqnahum minat thayyibat, warazaqnahum lan bani rizki sopai suruming Bani Israel minat thayyibat saking sing apik-apik ayat lan dari saking pira-pira sing lezat-lezat enak-enakan. Famaktalahu hatta ja'ahumul ilm, famaktalahu lan ora padha persulayaan sapa Bani Israel di dalam urusan agama Bani Israel hatta ja'ahum ilm. Nakane mungkin Bani Israel apa al-ilmu ilmu pengetahuan hatta kalau atau orang sehingga bertemu Bani Israel atau orang lain kitab Taurat. Bahina idin tambahu al-mudil masail wal matalib wa waqad ikhtilafu bainah. Jadi mereka akhirnya tersadarkan dengan berbagai masalah-masalah dan ugi bira-bira perkara sing dipun supri dipun goleki. Wa waqad ikhtilafu bainahum, akhirnya terjadilah ikhtilaf di antara mereka semuanya. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah. Inna rabbaka satamane pengarane panjenengan yaqdi ngukumi sapa rabbaka pengarane panjenengan bainahum ing dalam antarane Bani Israil yawmal qiyamah ing dalam dina kiamat bima dalam perkara kana tamana sapa Bani Israil ing dalam ma iku yang dalipun apa persulayaan sapa Bani Israil. Ai bayu al-muhiqqa minal mubtil was-sadiqi minaz zindiqi. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan mereka semuanya, menghukum mereka semuanya pada hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan. Terhadap apa yang diselisihkan mereka, Allah yang akan memutuskannya, yang benar mana, yang salah mana, yang menghancurkan kebenaran siapa, yang memunculkan kebenaran siapa, yang baik siapa, yang zindik siapa. Hanya akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saiki kudu iterek-iterek ben, saiki kudu ngaku bener yo ben, saiki nyalahke wong liya yo ben, nyalahke mau jadi bener apa boten, sing disalahke jadi bener apa boten, tapi keputusannya pun ditunda mangke dina kiamat. Nah saniki masih ono sing ngotot-ngotot aku sing bener, terserah. Sekarang masih ada yang ngotot saya yang berada dalam kebenaran, silakan. Tapi semuanya keputusan itu nanti di hari kiamat. Sing aku si sapa, wallahu a'lam bishawab. Fa'in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik qad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Fa'in kunta mukalaman fi sura fi syakkin dalam mimma saking perkara anzalna kang berlaku sapa itu ilaika maring sira pasal mengkotakau nasabut sirah alladzina imamu ya rauna hamdun wa tusaba alladzina alkitab kitab min qablika saking satu sirah. Laqad ja'aka al-haqqu min rabbika, yang teman-teman wis teko ing sira apa al-haqqu kebenaran Al-Qur'an min rabbika saking pengiran sira binala ingkang wonten fi khabarul awwalin wana cerita wong zaman biyen. Pada takunan nama kojo orang tenanan soko siro ika iku binal mutahina saking ngomongan kodo mamang kabeh Aisyah syabina dan ngomongan kodo mamang kabeh. Jadi jika kau itu ragu-ragu terhadap yang diturunkan kepadamu, maka tanyalah kepada orang yang telah membaca
kitab dari sebelummu. Dan sungguh telah datang kepadamu Al-Quran, itu sebuah kebenaran dari Tuhanmu. Laqad ja'aka min rabbika, maka fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kalian semuanya benar-benar termasuk orang yang ragu terhadap Al-Quranul Karim. Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayatillah wa takuna minal khasirin. Wallahu a'lam.